Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah hadir pada kesempatan acara diskusi publik kali ini yang diselenggarakan oleh Yayasan LBH Cianjur mengenai penanganan bencana gempa bumi Cianjur. Selasa 17 Januari 2023, mohon kiranya untuk mengizinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara, di mana acara tersebut diantaranya pembukaan satu dengan pembacaan basmalah, kedua sambutan dari Ketua Yayasan LBH Cianjur, keempat penyampaian materi diskusi dari para narasumber atau pembicara, dan pelaksanaan diskusi publik mengenai penanganan bencana gempa bumi Cianjur yang akan dimoderatori atau sebagai moderator Bapak Unang Margana SHMH. Narasumber terdiri dari Bapak Kepala BPD Kabupaten Cianjur, Bapak Fatah Rijal SH, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKS Bapak Sadar Muslihat SH, anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang dalam kesempatan ini belum terlihat ya Pak ya, Bapak Prasetyo Harsanto MM dari fraksi Gerindra, yang juga aktivis sekaligus akademisi Kang Ridwan Mubarok, sarjana agama, juga belum terlihat. Mudah-mudahan nanti hadir beliau. Sakit. Oh, ada sakit ya. Sakit katanya. Jadi ada halangan. Berikutnya perwakilan dari masyarakat korban yang terdampak gempa bumi Cianjur, Bapak Firman Husin sudah hadir, Pak Moderator? Belum juga ya. Mudah-mudahan segera dapat hadir. Berikutnya doa tutup, susunan acaranya. Setelah doa tutup, doa tutup, terus doa. Demikian susunan acara pelaksanaan diskusi publik mengenai penanganan bencana gempa bumi Cianjur. Untuk selanjutnya, pertama kita secara bersama-sama membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Acara kedua, sambutan dari Ketua Yayasan LBH Cianjur kepada Bapak Urgun Burhanuddin SH. Mangga dipersilahkan. Selamat datang Pak Dewan, Pak Pras Setio Harsanto. Mangga silakan duduk. Pak Cecep dari Parade Nusantara juga mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber yang alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa hadir, dan baik dari BPPD maupun dari DPR Jabar, Pak Sadar Muslihat serta Pak Prasetyo serta Pak Cipta ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang siap untuk bersedia untuk menghadiri diskusi ini. Bahwa diskusi ini merupakan suatu rutinitas dari Lembaga Bantuan Hukum Cianjur. Beberapa kali kita mengadakan diskusi. Mungkin dalam kesempatan ini bahwa persoalan-persoalan mengenai bencana, penanganan bencana merupakan suatu trending topik di Cianjur, yang mana ini harus dibawa. Kita punya inisiatif LBH bagaimana isu-isu ini, solusi penanganan bencana gempa di Cianjur ini menjadi sebuah produk diskusi dari peserta yang punya kompetensi. Saya menghadirkan dari BPPD, dari DPR, juga dari pemerhati gempa Cianjur, bagaimana di ruang ini kita diskusikan
mudah-mudahan apa yang dihasilkan dari diskusi dari baik dari eksekutif maupun dari legislatif maupun dari pemerhati dan dari para peserta sekalian ini menjadikan kontribusi bagi Pemda Cianjur dalam menangani gempa supaya bisa baik dan proporsional. Dan sekali lagi kepada para panitia, alhamdulillah setelah terselenggara diskusi ini, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi kontribusi bagi Pemda Cianjur. Tidak banyak yang saya ucapkan. Yang saya sambutkan hanya saya mengucapkan terima kasih dengan kata-kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi penanganan gempa Cianjur insya Allah bisa terlaksana. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Ugun selaku Ketua Yayasan Pemda Cianjur sambutannya. Selanjutnya penyampaian materi diskusi dari para narasumber sekaligus sebelum diskusi ada penyampaian materi dan setelah itu diskusi dengan yang akan dimoderatori oleh Bapak Unang Mardana SMA kepada Bapak Unang. Mangga dipersilakan untuk memandu diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiram kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum beserta jajaran yang saya hormati, narasumber yang alhamdulillah dari narasumber yang sudah hadir di sini ada Pak Rizal, Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Turnuhun Pak Rizal, dan juga ada rekan kita Pak Sadar. Beliau adalah anggota DPRD DPRD Provinsi dari fraksi PKS. Kemudian juga Pak Pras, Ketua fraksi fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Cianjur. Terima kasih. Dan kemudian juga di sini ada pengamat atau pemerhati sosial. Dan kebetulan beliau juga backgroundnya konstruksi. Ada Pak Cipta Chandra dan rekan-rekan sekalian peserta diskusi publik tentang penanganan bencana gempa bumi di Cianjur. Kita kasih aplaus buat yang hadir di sini semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada narasumber, kepada Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, Pak Rizal, untuk menempati tempat yang sudah disiapkan di depan. Ya. Kemudian juga kepada Pak Sadar Muslihat, saya persilakan ke depan. Dan saya persilakan kepada Pak Prasetyo untuk tampil ke depan. Dan pembicara yang keempat, ada 6 sebetulnya pembicara di sini. Ini pembicara keempat, Pak Cipta Chandra. Cipta Chandra ini hanya panggilan medsos saja. Namanya Pak Chandro. Silakan Mas Chandro. Terima kasih. Sekali lagi kita kasih aplaus buat para narasumber. Izinkan saya juga menyampaikan permohonan maaf Saudara Ridwan Mubarok selaku dari unsur akademisi. Beliau habis dioperasi, jadi beliau tidak bisa menghadiri acara di sini. Kemudian
Saudara Firman Husin selaku penyintas korban terdampak masih dalam perjalanan, khususnya bagi korban terdampak dan bagi saudara-saudara kita yang kebetulan kondisi kesehatannya lagi sakit. Hari ini sebelum saya selaku moderator memimpin acara diskusi publik ini, mari kita menundukkan kepala sebentar. Mudah-mudahan korban terdampak khususnya yang berjumlah kurang lebih 602 orang ya, dan ratusan ribu yang masih ada di penampungan, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita menundukkan kepala sejenak, khususnya untuk yang beragama Islam. Mari kita bersama-sama membaca surat Fatihah. Dimulai. Selesai. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini juga saya melihat ini banyak penggiat aktivis di Kabupaten Cianjur, khususnya kepada Kang Sony ya. Selamat datang Kang Sony dan kawan-kawan. Kemarin luar biasa sudah menyampaikan aspirasi kepada pihak eksekutif, menyampaikan persoalan-persoalan terkait dengan penanganan bencana di Kabupaten Cianjur. Jadi insya Allah bagi korban terdampak, bapak-bapak, ibu sekalian tidak sendirian. Kami khususnya warga Cianjur peduli. Dan saya yakin pihak eksekutif pemerintah Kabupaten Cianjur juga peduli. Begitupun juga wakil rakyat kita insya Allah peduli. Oleh karena itu amanat yang disampaikan tadi oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cianjur, diskusi ini tidak hanya sebatas wacana. Kalaupun kami mohon maaf khususnya kepada Bapak Kepala BPBD, seandainya dalam diskusi ini barangkali jumlah aturan baik itu jumlah maupun teknis. Nah, mudah-mudahan hari ini kita juga bisa memberikan kontribusi bagian dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu saya persilakan kepada yang terhormat Bapak Rizal untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh eksekutif. Pak, ada harapan dari masyarakat, kenapa tidak mengundang Bupati? Kan gitu ya. Saya jawab, Pak Bupati sudah diwakili oleh Kepala BPBD. Ada juga pertanyaan Pak, ini sangat politis. Kenapa tidak diundang partai pengusung? Ini bukan kegiatan politik, ini kegiatan pendidikan hukum ya Pak Bun ya. Jadi kalaupun kami ingin ada wakil rakyat. Jadi nanti sesinya nanti akan yang lain lagi terkait dengan perwakilan apa nanti yang menjadi narasumber. Dan sebelum saya menyerahkan mic ini kepada Pak Kepala BPBD, kontrak diskusi kita keseluruhan Pak Hangen kita sampai jam 4 sore ya. Siap. Ya kita sampai jam 4 sore ya. Selesai tidak selesai. Ya. Jadi kita selesai Pak Rizal ya Pak. Kali ini Pak Sadar juga pasti banyak aktivitasnya. Sama juga Pak Pras juga yang lainnya di sini. Hari ini siap. Jadi kita selesai tidak selesai kita sepakat ya sampai jam 4 sore ya. Oke. Saya persilakan ke Pak Rizal, waktu yang kami sediakan hanya 10 menit untuk menyampaikan pemaparannya. Saya persilakan.
Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua YLBHI, YLBHC, Dewan Provinsi Pak Sadar, yang saya hormati anggota Dewan Kabupaten Pak Pras, yang kami hormati pengamat pemerhati Pak Condro, yang kami hormati tentunya Pak Unang Margana. Beliau alhamdulillah hari ini ditunjuk selaku moderator melaksanakan kegiatan hari ini, dan tentunya hadir Pak AN, Pak. Beliau satu korup kalau dengan saya PNS dulu, Pak. Yang kami hormati rekan-rekan yang hadir pada kesempatan hari ini. Mengawali kegiatan hari ini, tentunya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, di awal tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa kenapa tidak Pak Bupati pada hari ini diundang. Alhamdulillah mewakili beliau, tentunya mewakili pemerintah daerah, hari ini saya diundang dan hadir untuk bagaimana di dalam kegiatan hari ini yang saya di awal sudah mendapatkan undangan dan memenuhi hari ini, mudah-mudahan memenuhi pula apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian di dalam kegiatan diskusi publik yang penting sekali untuk diikuti. Bapak Ibu hadirin, sekalipun saya hadir di sini, tentunya mudah-mudahan kami pun didampingi oleh Pak Kabid Rehabrekon yang membidangi terkait dengan bagaimana pasca penanganan bencana ini, yang barangkali ini menjadi bagian tugas fungsi pokok kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, di mana pada pelaksanaan penanganan kebencanaan ini menjadi domain kami untuk bagaimana terkait dengan pelaksanaan yang kami lakukan ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu hadirin, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini sebetulnya saya saya ini aja, dan tadinya saya sudah memperbanyak ini bahan, Pak. Jadi mohon maklum saja, tapi biasa Bu ditayangkan di penyanyinya. Ya. Baik. Ya. Manajemen bencana sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007 mengamanatkan bahwa di dalam kegiatannya ini terkait dengan penanganan, kami diberikan kewenangan untuk bagaimana pra bencana, saat bencana, dan pada saat tanggap darurat pasca bencana. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya Kabupaten Cianjur yang kemarin pada tanggal 21 kita rasakan bagaimana gempa bumi ini dirasakan oleh warga masyarakat Kabupaten Cianjur yang sampai dengan hari ini masih menyisakan hal-hal yang terkait dengan penanganan. Masa tanggap darurat ini sudah melalui komando BNPB, kami senantiasa diberikan pendampingan karena nasional pula, tingkat nasional pula memaklumi bahwa bencana yang terjadi Kabupaten Cianjur ini sudah menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun harta benda. Nah, untuk ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang 24/2007, pemerintah pusat juga sudah mendampingi kami, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini pun kami masih diberikan supervisi dan pembantuan yang sekiranya
sekalipun sejak kemarin pelaksanaan kegiatan ini sudah menjadi tanggung jawab Pemda, tetapi tetap komunikasi tetap terjalin dengan BNPB karena apapun yang menyangkut terkait dengan baik kegiatan maupun program-program pelaksanaan yang memunculkan dana ini disupport oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu hadirin, di masa tanggap darurat ini jelas bahwa tuntutan untuk bagaimana pemerintah daerah bisa memfungsikan sebagaimana ketentuan, kita sudah terbentuk posko darurat Pemda yang IC komandannya dipimpin oleh Pak Bupati dan di dalamnya juga dibantu oleh unsur forum pimpinan daerah mulai Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kejari, Pak Dandim, termasuk Pak Ketua Dewan juga masuk di dalamnya. Nah, menunjukkan bahwa terkait dengan bencana gempa bumi Kabupaten Cianjur ini memerlukan kebersamaan dalam rangka penanganan. 7 hari pertama itu terbentuk pos komando. Nah, dilanjutkan pada saat itu kami mendapatkan banyak tamu, terutama dari pusat, mulai kunjungan dari Pak Gubernur, Pak Presiden, kunjungan para menteri. Pada saat itu ada Pak Mensos, Pak Menko PMK, Menko Polhukam, Menteri PUPR, Menkes, kunjungan termasuk kunjungan dari Komisi DPR RI Komisi 8. Tanggap darurat ini jelas dikomandoi oleh Pak Bupati dan tetap pendampingan ini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik dari pusat, BPBD Provinsi, Jawa Barat juga ikut serta melakukan tindakan penanganan. Bagaimana BPBD Provinsi juga melakukan asesmen dan pendampingan terhadap kami. Karena BPBD apa artinya kalau tidak disupport oleh badan-badan lain yang bertanggung jawab terkait penanganan bencana. Pada tanggal 28 November tahun 2022, komando ini jelas dikomandoi oleh IC Komandan Pak Bupati, pendampingan dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat sampai dengan 12 Desember 2022. Jadi pelaksanaan pendampingan itu dimulai dan berakhir kemarin itu sejak 12 Desember tahun 2022. Pada tanggal sejak 13 Desember 2022 ini sudah dilakukan mandiri penanganannya oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Dengan dimulainya pengelolaan, kami seringkali karena di dalam kegiatannya harus melaporkan harian dalam bentuk press conference, bahan-bahan terkait dengan yang disampaikan ke publik ini kami dapatkan dari apa yang ditemui di lapangan, sehingga muncullah daftar infografis yang dirilis oleh BPBD dengan tentunya bimbingan dari Pusdalop BPBD pusat pada saat itu. Jadi kami diberikan pendampingan selama itu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jabar. Saya rasakan seminggu pertama pada saat terjadi bencana pada tanggal 21, kami kalau tidak dibantu oleh mereka tentunya karena hal yang terjadi ini luar biasa dan seringkali pelaksanaan kegiatan penanganan bencana biasanya secara karena daerah kalau terjadi bencana di selatan misalkan yang tidak ada korban jiwa yang begitu banyak, termasuk korban kerusakan harta benda yang begitu banyak, ini menjadi kegiatan kami yang normal. Tapi kemarin pada saat kejadian bencana tanggal 21 ini dianggap bahwa kejadian ini buat untuk BPBD itu kejadian yang luar biasa yang harus ditangani bersama-sama. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit sekelumit bahwa bencana gempa bumi dengan magnitudo 5,6 skala Richter yang terjadi di Kabupaten Cianjur pada hari Senin tanggal 21 November 2022
pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat telah mengakibatkan korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Data dan informasi sebagaimana dimaksud kami himpun bahwa lokasi terdampak gempa bumi Kabupaten Cianjur sebanyak meliputi 16 kecamatan dan 180 desa. Jadi kejadian bencana kemarin sudah berdampak dari 32 kecamatan, 16 kecamatan yang terdampak dan 180 desa yang terdampak pula. 180 desa. Area terdampak yang paling parah itu terjadi di Kecamatan Cugenang, termasuk Kecamatan Cianjur, termasuk Kecamatan Pacet, Warung Kondang, dan Cilaku. Bapak Ibu hadirin, berikut data korban jiwa dari kejadian bencana sebagaimana kita ketahui. Dari 16 kecamatan saya sampaikan secara lengkap. Cugenang, desa yang terdampak ini ada 16 desa. Korban meninggal sebanyak 381 jiwa. Lanjut Kecamatan Cianjur, desa yang terdampak ini 11 desa. Korban meninggal 83 jiwa. Warung Kondang 11 desa. Korban meninggal 50 jiwa. Saya bacakan lengkap ya? Atau total dari 16 kecamatan ini korban meninggal tercatat 602 orang dan desa yang terdampak 180 desa. Korban yang masih dicari, yang seringkali di dalam kegiatan press conference disampaikan, ini masih ada 5 orang di Cugenang yang masih dalam proses pencarian. Sekalipun proses pencarian ini tentunya kita berpacu kepada ketentuan, namun pada saat itu 3 kali perpanjangan untuk memohon kepada tim SAR Pak Bupati sudah sampaikan, sehingga pada kesempatan perpanjangan pertama sampai ketiga ini upaya Pemda terus dilakukan, dan sampai dengan hari ini korban jiwa yang masih hilang ini belum diketemukan. Tetapi upaya kami Pemda melakukan komunikasi dengan keluarga korban, termasuk para ahli waris sudah dilakukan, dan pendekatan yang senantiasa dilakukan ini juga sampai dengan hari ini terus kami upayakan. Bapak Ibu hadirin sekalian, langkah upaya yang telah dilakukan ini untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur yang barangkali BPBD bukan hanya bertanggung jawab secara struktur, karena saya selaku kepala BPBD menjalankan fungsi sebagaimana struktur pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur. Yang di luar itu pun saya diberikan fungsi tugas sebagai pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab terkait dengan distribusi logistik di posko penanganan darurat kabupaten. Dan sampai dengan hari ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan karena pada proses hari ini terkait dengan bencana Kabupaten Cianjur sudah memasuki fase sekarang itu di fase darurat pemulihan. Di transisi darurat pemulihan. Upaya yang telah dilakukan diantaranya penetapan status tanggap darurat bencana sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2022. Ini berdasar pada Kepbub nomor 360/Kep/376/BBBD/2022 tentang
penetapan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Dan ini menjadi dasar baik pusat, provinsi, kabupaten untuk bagaimana penanganan ini secara simultan bisa dikerjakan sebagai dasar. Selanjutnya terbit pembentukan pos komando tanggap darurat bencana gempa bumi sesuai dengan Kepbub nomor 360 garing Kep garis sambung 387 garis sambung BPBD 2022 tentang perubahan atas Kepbub 360 garing Kep garing 377 BPBD tentang pembentukan pos komando tanggap darurat bencana gempa bumi. Kenapa ada pembentukan kembali? Karena dirasakan pembentukan posko yang melibatkan personalia ini dirasakan harus dirubah. Selanjutnya penetapan status transisi darurat ke pemulihan sejak tanggal 21 Desember tahun 2022 sampai dengan 21 Maret 2023. Ini sebagaimana Kepbub yang tentang penetapan status masa transisi darurat ke pemulihan bencana. Jadi Pak Pemerintah Daerah, Pak Bupati sudah menetapkan transisi darurat ini selama 3 bulan. Selama 3 bulan ke depan. Ini barangkali upaya yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dari Kabupaten Cianjur. Di masa tanggap darurat tentunya kita melakukan kegiatan kaji cepat dan melakukan asesmen. Sampai dengan hari ini didapat 602 ini sebagai bukti bahwa kami melakukan asesmen ke lapangan. Aktivasi posko juga ini menjadi bagian penting yang kami fasilitasi. Karena BPBD ini adalah selaku badan atau lembaga yang memang berkompeten untuk bagaimana kegiatan pelaksanaan penanganan ini muncul bukan hanya kami sebagai pejabat struktural BPBD, tetapi fungsi di dalam posko juga memerankan penting. Evakuasi korban juga ini sudah kami lakukan, dan kemarin pada saat pelaksanaan begitu banyak relawan yang masuk ke Kabupaten Cianjur, sehingga ini merupakan tanggung jawab masyarakat semua, dan alhamdulillah tugas-tugas fungsi kami ini dibantu oleh rekan-rekan unsur relawan yang masuk ke Kabupaten Cianjur. Dan tentunya ini juga selektif karena di dalam kegiatannya mereka tercatat. Pemenuhan kebutuhan dasar yang sampai dengan sekarang pengungsi juga ini menjadi perhatian Pemda yang belum mencerminkan kebutuhan masyarakat yang semestinya. Ini menjadi bagian penting dan saya merasakan bagaimana kehidupan masyarakat yang masih hidup di tenda-tenda pengungsian maupun yang masih hidup di rumah-rumah sementara, ini kami rasakan. Dan tentunya ini menjadi bagian penting pula bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Cianjur terus senantiasa melakukan pemenuhan dasar terhadap mereka-mereka yang masih berada di kantong-kantong pengungsian. Baik, Pak. Aduh, di lembar mananya? Di lembar mana? Nanti saya, siapa ya? Saya lengkapi nanti. Di masa transisi darurat ke pemulihan, yang sekarang Pak Bupati sudah menentukan 3 bulan ke depan, kami sudah menyusun petunjuk teknis dan sosialisasi. Petunjuk teknis ini sebagai panduan bagaimana pelaksanaan kegiatan penanganan rehab rekon yang rumahnya rusak, baik berat maupun sedang maupun ringan, bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Nah, terkait dengan jumlah rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, di tahap pertama, karena kita maklum bersama Pak, kegiatan pelaksanaan pendataan ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Nasional BNPB pusat.
Jadi kami diwarisi sekian ribu korban rumah terdampak yang kemarin diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur oleh Pak Bupati. Pak Nurjen bisa dilengkapi. Bentar ya. Dilengkapi. 71.000 di HP, Pak. 71.000 berapa Pak?